Sekitar 252 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Permian atau Perm, terjadi peristiwa kepunahan massal yang cukup parah. Saking parahnya, peristiwa ini dinamai The Great Dying. Tidak semua penghuni bumi punah pada saat itu. Beberapa yang selamat melanjutkan hidupnya, melewati masa-masa sulit, meneruskan keturunan, dan berevolusi seiring waktu, di mana di antara mereka adalah nenek moyang dari penguasa di zaman selanjutnya. Setelah The Great Dying, bumi memasuki era baru bernama Mesozoikum. Lewat lapisan batuan dan didukung dengan berbagai bukti lain seperti penanggalan karbon, kita jadi tahu apa yang terjadi dan siapa saja penghuni pada saat itu. Mesozoikum adalah era ketika makhluk-makhluk besar berkeliaran, sampai-sampai ilmuwan memberinya nama, kadal yang mengerikan. Ini adalah eranya dinosaurus. Berbicara tentang dinosaurus, membahas jenis-jenisnya atau fakta unik di baliknya adalah hal biasa. Kali ini, kita akan membahas dari mana mereka berasal, atau tepatnya, evolusi mereka. Sejak pertama kali diberi nama oleh Richard Owen, dinosaurus telah menarik perhatian banyak orang termasuk budaya populer. Selama beberapa dekade terakhir, hasil kerja keras para ilmuwan telah berhasil mengumpulkan berbagai catatan tentang dinosaurus. Penemuan berbagai spesies baru berhasil melipat gandakan keanekaragamannya hingga ke ujung kutub. Fosil kulit, telur, bulu, bahkan hingga jejak kaki telah berhasil ditemukan dan diidentifikasi. Sebelum kita membahas evolusi mereka, pertama-tama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan dinosaurus. Selain diturunkan dari nenek moyang yang sama, ada ciri-ciri yang hanya ditemukan pada dinosaurus yang membuatnya unik dan berbeda dari reptil manapun. Yang paling jelas, berkaitan dengan modifikasi pada pinggul dan kaki mereka yang lebih beradaptasi untuk berjalan di darat. Dinosaurus punya postur tegak dengan kaki belakang yang tegak lurus di bawah tubuhnya, yang disebut dengan erect posture. Mirip dengan kebanyakan mamalia, meskipun tetap ada beberapa aspek yang membedakannya. Sementara kebanyakan reptil punya kaki belakang yang berada di samping tubuh, yang disebut dengan sprawling posture. Hal ini memungkinkan dinosaurus menggunakan lebih sedikit energi untuk bergerak dan menjelajah daratan. Reptil sezaman yang sering dianggap dinosaurus padahal bukan, seperti Therosaurus, Mosasaurus, dan Plesiosaurus, tidak punya kaki belakang dan pinggul yang dimiliki dinosaurus. Jadi tidak heran kalau mereka tidak termasuk dinosaurus. Tetapi ada reptil purba lain yang tampak berjalan seperti dinosaurus. Contohnya ada kelompok Rawisusia yang hidup pada periode Triasik. Reptil purba ini memang seolah punya postur mirip dinosaurus, tapi bila kita lihat ke dalam kerangkanya, mereka punya pinggul yang berbeda. Gambar ini mungkin dapat membantu kita membedakannya. Yang kiri adalah pinggul milik kebanyakan reptil, yang tengah adalah pinggul milik dinosaurus, dan yang kanan adalah pinggul mirip Rawisusia yang disebut pilar erect posture. Untuk mengetahui dari mana dinosaurus berasal, mari kita pergi ke periode Permian atau Perm akhir, sekitar 250 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, dinosaurus memang belum ada. Tidak ada fosil dinosaurus yang ditemukan berasal dari periode tersebut. Namun di sini, kita akan melihat nenek moyang dari dinosaurus, yaitu klat yang dinamai Archosauria. Archosauria bukanlah satu spesies hewan, melainkan kelompok atau tepatnya klat yang berisi berbagai spesies yang telah diidentifikasi para ilmuwan. Klat adalah pengelompokan yang mencakup nenek moyang yang sama dan semua keturunan yang masih hidup dan punah dari nenek moyang tersebut. Pada periode Permian, Archosauria belum menjadi kelompok yang dominan, hingga terjadilah peristiwa kepunahan massal yang dikenal dengan The Great Dying sekitar 252 juta tahun yang lalu, yang memusnahkan sekitar 70% spesies vertebrata darat dan 96% spesies laut, menjadi akhir dari periode Permian sekaligus era Paleozoikum dan beranjak ke era Mesozoikum yang diawali dari periode Triasik.
Seperti pola yang terjadi setiap pasca kepunahan, dari sana akan menyisakan banyak relung ekologi yang kosong, dan organisme yang bertahan dan mampu beradaptasi dengan baik punya kesempatan untuk mengisi relung yang kosong tersebut. Dalam hal ini, Archosauria berkembang begitu baik di periode Triasik. Saat itu, mereka menjadi dominan. Berbagai faktor mulai dari iklim, anatomi, hingga sistem pernapasan tampaknya menjadi faktor dari keberhasilan Archosauria di periode Triasik. Archosauria terbagi menjadi dua garis keturunan utama, yaitu Pseudosaucia yang lebih dekat kekerabatannya dengan buaya, dan Avemetatarsalia atau Ornithodira yang lebih dekat kekerabatannya dengan dinosaurus. Kelompok ini juga menurunkan Pterosaurus, yang artinya Pterosaurus memang bukan dinosaurus, tapi berkerabat dengannya. Keduanya memiliki nenek moyang yang sama dari kelompok Avemetatarsalia atau Ornithodira. Dinosaurus sendiri berasal dari kelat Dinosauria yang terbagi lagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Ornithischia dan Saurischia, di mana pembeda utamanya adalah bentuk pinggul mereka. Meskipun sudah menjadi pengetahuan umum kalau dinosaurus sudah ada sejak periode Triasik, namun sebenarnya mereka baru muncul pada pertengahan periode ini. Pada periode Triasik, dinosaurus belum menjadi dominan. Mereka bersaing dengan Archosauria lain dari kelompok Pseudosaucia yang lebih dekat berkerabat dengan buaya, seperti Aetosaurus, Ornithosuchida, dan Rauisuchia. Pada saat itu, kelompok Pseudosaucia memang lebih sukses menguasai daratan ketimbang dinosaurus, di mana anggota dari kelompok ini ada yang berukuran cukup besar, seperti Saurosuchus yang berukuran 5 hingga 7 meter dan berat hampir 600 kg. Mereka adalah predator puncak pada masanya. Meskipun kelak akan ada dinosaurus yang berukuran besar dan berjalan dengan 4 kaki, tapi nenek moyang mereka adalah predator kecil yang berjalan dengan 2 kaki belakangnya atau bipedal. Dibuktikan dengan berbagai fosil dinosaurus tertua seperti Eoraptor yang hidup pada periode Triasik akhir sekitar 231 hingga 228 juta tahun yang lalu di wilayah yang sekarang bernama Argentina. Mereka adalah bagian dari kelat Sauropodomorpha, yang mana kelompok ini adalah tempat nenek moyang Sauropoda berada. Meskipun rahangnya tampak seperti karnivora, tapi kemungkinan besar dinosaurus ini adalah omnivora. Di tempat lain, di negara bagian Rio Grande do Sul yang terletak di selatan Brazil, ilmuwan berhasil menemukan fosil yang lebih tua dari Eoraptor, berusia sekitar 233 juta tahun, setelah hujan lebat mengikis lokasi fosil tersebut. Dinosaurus ini berasal dari keluarga Herrerasauridae yang merupakan dinosaurus karnivora. Tapi jika kita pergi ke Afrika, tepatnya Tanzania, ilmuwan telah berhasil menemukan fosil yang berumur lebih tua lagi yang dinamai Nyasasaurus, berasal dari sekitar 243 juta tahun yang lalu. Tetapi masalahnya, fosilnya kurang lengkap dan terfragmentasi. Alhasil, sulit menentukan apakah mereka adalah dinosaurus sejati atau hanya kerabat dekat yang berasal dari kelompok Dinosauromorpha. Tapi setidaknya, ini dapat menjadi pertanda kalau dinosaurus sudah ada sejak Triasik Tengah. Periode Triasik yang berlangsung selama sekitar 50 juta tahun, kemudian berakhir yang ditandai dengan peristiwa kepunahan massal Triasik sekitar 201 juta tahun yang lalu. Dunia beranjak ke periode Jurassik, awal dari masa kejayaan dinosaurus. Kepunahan Triasik memang tidak separah The Great Dying, tetapi membuat banyak kelompok Pseudosaucia yang dulunya mendominasi punah, yang kemudian hanya menyisakan garis keturunan Crocodilomorpha. Kelompok ini akan menurunkan hewan-hewan terkenal seperti Sarcosuchus dan Deinosuchus. Tidak hanya itu, Crocodilomorpha adalah kelompok di mana nenek moyang buaya modern berada. Untuk lengkapnya pernah kita bahas di video tentang evolusi buaya. Seperti pola yang umum setelah kepunahan, banyak relung ekologi yang akhirnya kosong. Garis keturunan dinosaurus yang bertahan mulai terdiversifikasi dan mengisi relung ekologi yang kosong tersebut. Para ahli mengatakan, pola ini mirip dengan yang terjadi pada mamalia saat dinosaurus non-unggas punah. Sementara dinosaurus dominan di darat, di sisi lain, Pterosaurus dominan di udara, dan Crocodilomorpha dominan di sungai dan rawa-rawa. Pada periode Jurassik, superbenua Pangea mulai terpecah menjadi Laurasia yang mencakup Amerika Utara, Greenland, Eropa dan Asia, serta Gondwana yang mencakup Amerika Selatan, Afrika,
India, Madagaskar, Antartika, dan Australia. Daratan pada periode Jurasik diselimuti oleh lapisan vegetasi yang tebal. Hutan tumbuh dengan subur yang didominasi dengan tumbuhan konifer yang mendukung kehidupan dinosaurus herbivora. Jika kalian tidak tahu apa itu tumbuhan konifer, ini adalah tumbuhan berbiji kerucut. Di zaman sekarang, contoh tumbuhan konifer adalah pohon pinus dan pohon cemara. Di sisi lain, pakis, sikas, hingga beberapa kelompok lumut juga tumbuh subur pada periode ini. Dinosaurus yang dulunya berukuran kecil, kini mulai muncul dalam ukuran besar. Contohnya ada Sauropoda vulcanodon hingga Theropoda dilophosaurus muncul pada awal periode ini, antara 201 hingga 174 juta tahun yang lalu. Pada periode Jurasik Tengah, sekitar 174 hingga 164 juta tahun yang lalu, Sauropoda semakin berukuran besar. Contohnya ada Cetiosaurus. Predator besar seperti Megalosaurus juga hidup pada pertengahan periode ini. Beranjak ke periode Jurasik akhir, sekitar 164 hingga 145 juta tahun yang lalu, ada berbagai dinosaurus terkenal yang hidup pada rentang waktu tersebut, seperti Sauropoda brontosaurus, Brachiosaurus, dan Diplodocus. Kemudian, ada kelompok ornithischia seperti Stegosaurus hingga Iguanodon. Di sisi predator, ada Theropoda besar seperti Ceratosaurus hingga Allosaurus. Tidak hanya itu, nenek moyang burung juga mulai bercabang dari dinosaurus Theropoda pada periode Jurasik. Salah satu contoh terkenalnya adalah Archaeopteryx. Meskipun tidak dianggap sebagai nenek moyang langsung burung modern, setidaknya Theropoda kecil ini telah memberi gambaran bagaimana bentuk transisi antara dinosaurus dan burung. Periode Jurasik berakhir, dunia memasuki periode Cretaceous atau Kapur. Dinosaurus masih mendominasi daratan, bahkan beberapa melampaui ukuran yang sebelumnya pernah ada. Di periode inilah berbagai dinosaurus ikonik ditemukan. Periode Kapur adalah saat dinosaurus mencapai keanekaragaman maksimumnya. Di sini, dinosaurus mencapai ukuran terbesarnya, bahkan menjadi hewan darat terbesar yang pernah ada. Pada periode ini, terpecahnya Pangea yang terus berlanjut membuat dinosaurus mulai terdiferensiasi secara kuat berdasarkan daratan. Berbagai dinosaurus paling ikonik sepanjang masa juga hidup pada periode ini. Di awal periode Kapur, sekitar 145 hingga 101 juta tahun yang lalu, kita akan menemui predator dari Baryonyx hingga Utahraptor. Sementara itu, Patagotitan menjulang tinggi dengan panjang antara 30 hingga 40 meter dan berat hingga 50 ton. Ia adalah salah satu hewan darat terbesar yang pernah ada di bumi. Di akhir periode Kapur, sekitar 101 hingga 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus yang ditemukan semakin tidak asing di telinga. Dari Ornithischia ada Triceratops, Parasaurolophus, dan Ankylosaurus, hingga Theropoda mulai dari yang kecil seperti Velociraptor, dan yang besar seperti Carnotaurus, Spinosaurus, serta yang paling ikonik Tyrannosaurus. Ada beberapa faktor yang membuat dinosaurus dapat tumbuh sangat besar. Selain karena habitat yang mendukung seperti makanan yang melimpah, ada juga faktor dari dalam diri mereka sendiri. Ternyata, dinosaurus punya tulang berongga yang ringan namun kuat, terutama pada kelompok Theropoda dan Sauropoda, mirip dengan yang ditemukan pada burung. Pada burung, struktur tulang seperti ini membantu mereka terbang, sementara pada dinosaurus, ini membuat mereka tumbuh besar. Jika tulang terlalu padat, akan membuat beban mereka terlalu berat di tubuh yang besar. Selain tulang yang ringan, dinosaurus juga punya sistem pernafasan khusus yang juga mirip burung. Tulang Sauropoda dan Theropoda yang lebih ringan dan berongga mengandung kantung udara yang bekerja dengan paru-paru mereka untuk membuat pernapasan sangat efisien, memompa pasokan oksigen secara konstan ke tubuhnya yang besar. Lagi-lagi, pada burung sistem pernapasan ini membantu mereka terbang tanpa takut kehabisan oksigen. Ukuran besar dinosaurus dapat memberi mereka beberapa keuntungan. Contohnya, akan membuat predator berpikir dua kali untuk memangsa mereka. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua dinosaurus berukuran besar. Di antara raksasa-raksasa itu, berbagai dinosaurus kecil berkeliaran mengisi ekosistem. Contohnya ada Compsognathus yang hanya seukuran ayam. Hanya saja, dinosaurus kecil terlihat kurang menakjubkan dan kurang populer. Ditambah, fosil hewan besar akan lebih mudah ditemukan.
Setelah menjadi hewan darat dominan di era Mesozoikum, sekitar 66 juta tahun yang lalu, kepunahan massal kembali terjadi, memusnahkan semua dinosaurus non-unggas. Tidak ada catatan fosil dinosaurus yang lebih muda dari itu. Namun dari masa-masa sulit tersebut, ada satu kelompok dari dinosaurus yang bertahan dan tetap ada hingga hari ini. Mereka adalah Aves atau dikenal sebagai burung. Burung adalah satu-satunya dinosaurus yang tersisa. Berbagai bukti telah ditemukan, termasuk anatomi hingga secuil kolagen yang ditemukan di fosil kaki T-Rex. Salah satu faktor keberhasilan burung melewati kepunahan massal pada akhir periode Kapur adalah mulut mereka. Sementara burung yang masih mempertahankan mulut bergigi seperti nenek moyangnya punah, burung yang sudah mengembangkan paruh punya kesempatan yang lebih baik dengan memakan makanan keras seperti biji-bijian dan kacang-kacangan yang cenderung dapat bertahan lama dan tidak mudah hancur di masa-masa sulit tersebut. Pada akhirnya, dinosaurus yang dulu terlihat seperti monster kini menyisakan mereka yang berbulu, terbang ke sana kemari, atau mereka yang kita nikmati telur dan dagingnya. Untuk pembahasan lebih lengkap tentang evolusi burung, kita sudah pernah membahasnya di video yang lampau. Itulah dia pembahasan tentang evolusi dinosaurus. Perkembangan sains dari waktu ke waktu telah membawa kita berpetualang ke masa lalu. Meskipun mustahil bagi kita untuk mengetahui secara menyeluruh, tapi berkat kerja keras para ilmuwan dan tentu dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, setidaknya kita jadi punya sedikit gambaran tentang masa lalu. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.